Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbarokah ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan dengan apa yang telah kita jalani, maka sepatutnya bagi kita untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini enggak kerasa sudah sepertiganya sudah pergi dari kita. Dan sebagaimana yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apa yang sudah kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita untuk kita selalu istiqomah, untuk kita selalu semangat, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan musim kebaikan ini di depan kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan amalan-amalan hati yang harus dimiliki oleh seseorang, terutama di bulan Ramadan ini, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Anazi hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang husnudzan billahi jalla wa ala, yaitu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan kerja iman yang seseorang itu tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang itu punya makrifat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala,
akan semakin kuat husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semakin lemah pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lemah juga husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan wa hadza katsirun minan nas. Dan ini banyak terjadi pada manusia, bagaimana mereka terjatuh di dalam su'udzon billahi ta'ala, bahwasanya kebanyakan manusia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaslamu min dzalika illa man arafallah. Enggak ada yang selamat kecuali orang-orang yang mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kecuali orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya, sifatnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mendatangkan beberapa dalil tentang bahwasannya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dosa yang paling besar itu adalah merupakan al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dosa yang paling besar. Kemudian apa? Al-amnu min makrillah, aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Aman dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dia apa? Al-qunut, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan dosa yang paling besar. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya tiga-tiganya ini itu dibangun di atas apa? Su'udzon billah. Dibangun di atas su'udzon billah. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya di sana ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menganggap Allah itu enggak punya qadir, enggak mampu untuk mengadab hambanya. Dan orang-orang yang dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia telah juga bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Dikatakan waqala Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah taala, dikatakan oleh Imam Al-Izz bin Abdissalam, beliau adalah muallif kitab Tahawiyah. Beliau mengatakan al-ya'su min rahmatillahi huwa istisgharu li si'ati rahmatihi azza wa jalla wa maghfiratihi. Wa dzalika dzambun 'adzimun wa tadyiqun li fadha'i rahmatihi. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengecilkan rahmatnya Allah. Orang kalau berputus asa dari rahmat Allah itu berputus asa dari rahmat Allah itu mengecilkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna rahmati wasi'at kullasyai. Sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu.
Kalau ada orang berputus asa dari rahmatnya Allah, maka apa? Pada hakikatnya dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap kecilnya luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kecilnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dzambun adzimun. Oleh karena itu, buruk sangka adalah merupakan apa? Dosa yang begitu besar. Wa tadyiqun li fadha'i rahmatihi, dan menyempitkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fal qunutu min rahmatillah min sifatid dhalin. Begitu pula termasuk di antara sifatnya orang-orang yang tersesat. Itu adalah apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Orang-orang yang tersesat. Begitu pula berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk di antara sifatnya orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Enggak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka kaum yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu min sifatil munafiqin wal musyrikin. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw. Maka berputus asa dari rahmat Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak terima dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sifatnya orang-orang yang dhalim, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang munafik, sifatnya orang musyrikin. Gak pantas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan gak pantas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan apa? Wal mu'minu bara'un min hadza kullihi. Maka orang beriman berlepas diri dari semua ini. Bal huwa muhsinul dhanni billah mahma istaddatil qurubu wa talal bala. Bahkan orang yang beriman harusnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala seberapa besar ujian yang menimpa mereka dan seberapa lama ujian menimpa mereka. Selalu apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita perhatikan bagaimana keadaan orang-orang soleh sebelum kita ketika mereka diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihi salam diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu luar biasa. Dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan sama keluarganya, hartanya habis. Ketika istrinya bicara kepada Nabi Ayyub alaihi salam untuk berdoa, apa kata Nabi Ayyub? Saya malu mau minta sama Allah. Baru sebentar saya diuji sama Allah Subhanahu wa taala, saya sudah merasa enggak kuat, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai betul-betul ketika Nabi Ayyub alaihi salam sudah enggak kuat dengan ujian, baru Nabi Ayyub alaihi salam, dan itu pun kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ayyub alaihi salam, inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalimatnya luar biasa. Masih bisa mengatakan Allah arhamur rahimin. Allah adalah zat yang penyayang, yang maha kasih. Itu Nabi Ayyub alaihi salam. Dan begitu banyak contoh-contoh di kalangan para salafus saleh bagaimana mereka diuji sama Allah Subhanahu wa taala dan mereka terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kadang kalau mau dipikir kita susah sama senangnya, Pak. Ya kan? Lapar sama kenyangnya lebih banyak mana? Ya. Kalau semuanya dipikir kehidupan kita 1 tahun, gak usah 1 tahun, 1 bulan, berapa lama kita lapar dan berapa lama kita kenyang, berapa lama kita sedih dan berapa lama kita ketawa, berapa lama kita sehat dan berapa lama kita sakit.
itu kalau kita mau mikirkan dan kita bandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sakit paling berapa hari? Dalam 1 bulan sakit 3 hari, 4 hari, 26, 27 harinya sehat. Kalaupun kita lapar, paling lapar sejam, 2 jam dalam 1 hari, sisanya kenyang terus. Kan seperti itu. Dalam 1 hari berapa? Dalam 1 bulan berapa hari kita nggak bisa makan? Ya alhamdulillah kita masih bisa makan terus kok. Buktinya apa? Ya lemu-lemuan seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan rahmat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu luar biasa. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Khandaq, 1 bulan Pak dikepung. 1 bulan dikepung. Dan dalam keadaan apa? Kekurangan makanan. Dan dalam keadaan apa? Musim dingin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diembargo, berapa bulan diembargo? Bukan berapa bulan, berapa tahun diembargo ketika berada di Mekah? Bukan berapa bulan, berapa tahun diembargo, sampai sebagian para sahabat mengatakan, saya nggak tahu apa yang saya pegang karena saking laparnya dimakan. Dan itu diperkirakan apa? Tainya unta yang dimakan oleh para sahabat, saking sudah kelaparannya. Tapi mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih bisa tahu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan faraj, memberikan apa? Kemenangan bagi mereka. Ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala enggak kenal dengan Allah, ya enggak akan pernah bisa seperti ini. Enggak akan pernah bisa untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, kaifa la yuhsinu dzann? Bagaimana seseorang itu tidak berbaik sangka? Wa rabbuhu jalla wa ala yudzakiruhu fi kulli yaumin akthar min sab'i asyarata marrah annahu ar-rahmanir rahim. Kok bisa orang itu gak bisa husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah mengingatkan terus setiap harinya minimal 17 kali bahwasanya Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Kita itu kalau baca Al-Fatihah Pak dalam sholat, bukankah kita selalu membaca Ar-Rahmanir Rahim 17 kali minimal? Kita baca Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu haitsu yaqra'u surat Al-Fatihah fi kulli rak'atin minas shalawatil mafruḍati wan nafilah. Ketika orang-orang itu membaca dalam surat Al-Fatihah baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, fakullama arada al-ya'su ayyadkhula qalbahu aw yatamallakahu al-qunutu qara'a hadhihi al-ayah fanjallat an qalbihi tilkal awham wa tilkal ghuyub. Ketika seseorang itu mau masuk dalam hatinya keputusasaan atau keputusasaan mau menguasai jiwanya, dia membaca ayat ini. Dia ingat lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Hatinya bisa kembali ingat sama Allah Subhanahu wa taala, hilang kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la yuhsinul mu'min adzanna bi rabbih jalla wa ala wa huwa ya'lamu anna rahmatallahi wasi'at kulla syai' wa anna sabaqat ghadabahu. Gimana seseorang itu enggak bisa husnudzon sama Allah, sedangkan rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu dan rahmatnya Allah mendahului marahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Begitu pula Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan untuk dirinya sendiri itu ar-rahmah, kasih sayang. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban fahuwa mawdu'un indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Rasulullah juga mengatakan bahwasanya Allah itu telah mengatakan dan mewajibkan untuk dirinya bahwasanya apa? Rahmatku itu mendahului marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala?
Seakan-akan nggak ada jalan keluar. Iya, nggak ada jalan keluar. Kapan? Kalau kita gunakan akal pikiran kita. Kalau kita masih menyandarkan kepada diri kita, itu tidak akan pernah ada jalan keluar. Tapi orang-orang yang mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala sudah banyak kita saksikan. Nabi Ibrahim alaihi salam putus asa mau dilemparkan ke api neraka. Tidak. Justru apa? Bisa mengatakan dan tahu bahwasanya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Nabi Musa alaihi salam ketika di depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya, putus asa. Kaumnya iya, inna lamudrakun. Tapi Nabi Musa alaihi salam qala kalla inna ma iya rabbi sayahdin. Ada apa? Ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Kaifa la yuhsinul mu'min adzanna bi rabbih wa huwa ya'lamu anna ilmallahi wasi'u kulli syai'." Bagaimana seseorang itu kok bisa gak husnudzon kepada Allah, padahal apa? Dia tahu Allah itu mengilmui segala sesuatu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Ya Allah, Engkau telah meluaskan pada segala sesuatu itu apa? Rahmatmu dan ilmu. Apakah Allah nggak tahu permasalahan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala nggak bisa menyelesaikan permasalahan kita? Bisa, sangat bisa. Permasalahan hidup kita, permasalahan semua urusan kita, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Bahkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu begitu detail. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui hati kita. Sebenarnya hati kita itu masih bergantung sama Allah atau masih bergantung sama makhluk? Sebenarnya hati kita itu betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, atau sebenarnya hati kita masih ragu-ragu sama Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba itu di detik-detik di mana seorang hamba itu sudah putus asa dan memotong seluruh hubungan dengan makhluk. Makanya sampai seorang rasul saja ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala, sampai rasul itu mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya apa? Hati seseorang sama Allah itu, coba kalian sandarkan hati kalian ke makhluk. Dapetin enggak pertolongan ini? Ketika seseorang akalnya sudah enggak dapat, hatinya ke makhluk enggak dapat, kanan kiri belakang depan enggak dapat sama makhluk, betul-betul apa? Hampir putus asa. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala pengen kita bahagia. Coba gimana kalau antum seumpama kira-kira nih, antum mau minta pertolongan dan banyak yang mau nolong antum. Ketika ada orang ngasih pertolongan, ya biasa-biasa saja. Iya kan? Biasa-biasa saja. Saya mau minta tolong sama Pak Tarno, saya mau minta tolong sama Pak Abdul Qadir, saya minta tolong sama Juna. Oh ini bisa. Satu ngasih pertolongan. Ternyata apa? Oh kamu kebiasa saja, yang lain juga bisa. Tapi ketika semua sudah nggak bisa, yang ini mentok, kita sudah habis. Di situ Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Gimana perasaan kita? Gimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana bahagianya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Rasa syukur yang begitu luar biasa, rasa bahagia yang begitu luar biasa. Makanya ketika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang safar, rahilahnya pergi, kan dia sudah putus asa. Saking bahagianya karena itunya balik, sampai dia apa? Salah ucap. Kenapa? Bahagianya kan luar biasa. Akhirnya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Cuma permasalahannya apa? Kita itu tidak sabar. Pengennya apa? Dapat masalah langsung diselesaikan sama Allah. Pengennya kita dapat ujian langsung diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan.
Kita tidak sabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu kita nggak sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang urusan sabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kan seperti itu. Wahai manusia, sabar. Terus apa? Sobir. Sobir itu apa? Menyabarkan diri. Kemudian apa? Robin. Sampai orang itu lupa bagaimana cara sabar. Kenapa? Karena saking seringnya dia itu sabar. Jadi kalau seumpamanya ada orang ngomong sabar itu kan ada batasnya. Nggak ada batasnya. Kita disuruh untuk menyabarkan diri kita. Kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dapat apa? Fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita sabar. Allah Subhanahu wa taala kan nggak mungkin, Pak, orang itu dapat ujian terus-menerus, itu kan nggak mungkin. Nggak ada dalam kauniyahnya Allah itu seperti itu. Dari zamannya Nabi Adam sampai zaman kita sekarang itu nggak ada orang lapar terus, kan nggak ada. Pasti ada waktu di situ Allah Subhanahu wa taala apa? Beri kenyang. Dan nggak mungkin orang kenyang terus, dia pasti orang sedih. Pasti ada sedihnya. Dikira orang yang punya duit kaya buahnya, mobilnya numpuk, rumahnya megong-megong, itu nggak punya sedih. Tanya, Pak. Pasti punya sedih. Kenapa? Nudawilu bainan nas. Allah Subhanahu wa taala itu mau muter. Tujuannya apa? Liya'lamallah, agar Allah tahu mana hamba-hambanya yang dia benar-benar jujur, mana hamba-hambanya yang dia bohong. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang paling baik di antara kita itu amalnya? Diuji sama Allah, bisa sabar, kasih nikmat, bisa syukur, jatuh dosa, bisa istighfar. Kehidupan akan terus muter seperti itu saja. Dan terus akan berulang. Cuma bentuknya yang berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa taala ilmunya begitu luar biasa, rahmatnya begitu luar biasa. Kok ada orang masih suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Termasuk di antara suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini bukti nyata dan banyak terjadi. Takut enggak besok enggak dapat makan? Piye tak rezekiku besok tak? Ya. Sudah enggak sama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Sudah ditakar sama Allah, sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan di dalam hatinya besok makan opo rek? Besok bisa ngasih makan istriku enggak ya? Ketakutan di dalam hati seseorang yang begitu luar biasa dalam hatinya suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu mau membiarkan kita dalam keadaan lapar. Suudzon apa enggak sama Allah? Dan ini yang banyak terjadi. Dan orang enggak sadar dengan ketakutan rizki yang Allah Subhanahu wa taala akan bagikan kepada seorang hamba. Berarti menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak bisa memberikan rizki kepada kita min haitsu la yahtasib. Maka hati-hati untuk hal-hal yang seperti ini. Ternyata suudzon ini banyak sekali apa? Jalannya. Dan seorang mukmin itu sangat jauh dari namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok seorang mukmin dia takut? Kok seorang mukmin dia kok gampang sedih? Seorang mukmin kok dia gampang galau? Itu semua karena apa? Dzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman itu apa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman itu enggak punya rasa takut, enggak punya rasa sedih. Kenapa? Tahu perbuatan Allah, tahu rahmatnya Allah, tahu ilmunya Allah, tahu bagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Semakin orang itu kuat kenal sama Allah, sedih dan rasa apa? Dan rasa galaunya di dalam hatinya itu akan semakin hilang. Kenapa? Dikit-dikit tenang, saya punya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dalam kehidupan kita yang sebenarnya apa sih yang mau kita cari dalam ilmu itu? Makanya dinul Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu menyelesaikan permasalahan hidup, Pak.
menyelesaikan permasalahan hidup kita. Kok semakin ngaji kok semakin gak karu-karuan hidupnya? Ya perlu kita tanya, ini sebenarnya ngajinya untuk apa? Karena apa? Permasalahan hidup kita dengan rezeki, hidup kita dengan keluarga, hidup kita dengan anak, hidup kita dengan tangga, hidup kita dengan Allah, itu semua sudah ada jawabannya dalam ilmu. Bagaimana kita ngatur, bagaimana mindset kita dengan Allah, itu semua sudah diatur dan sudah ada kaidah-kaidahnya. Tapi kita semakin belajar, kok tambah semakin bingung. Ya berarti apa? Ini sebenarnya kita belajar apa? Kok menyelesaikan permasalahan hidup aja kita nggak bisa menjalaninya dengan tenang, dengan keyakinan, dengan thiqah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya ilmu din agama Allah yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan, itu yang sharihus sadr, bikin dada kita itu lapang dalam menjalani hidup, dalam kita berjalan menghadapi permasalahan. Itu semua ada apa? Ada ilmunya. Sudah disempurnakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan jadi orang mukmin yang gampang sedihan, gampang galauan. Kalau bahasanya sekarang apa? Gabut gitu kan? Apa gabut itu apa singkatannya? Apa? Ada singkatannya enggak, Pak? Gabut itu. Apa? Istilahnya gabut atau apa dan sebagainya. Kok orang mukmin kok seperti itu? Orang mukmin itu selalu apa? Melihat ke depan itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnudzon kepada Allah dengan apa yang terjadi pada dirinya, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fahuwa jalla sya'nuhu ya'lamu bisidqi taubatit taibin. Allah mengetahui jujurnya orang-orang yang bertaubat. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka diterima taubatnya sama Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui dan Allah punya hikmah. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui susahnya orang-orang yang susah, sehingga Allah menolongnya. Amman yujibul muntarra idza da'ahu wa yaksifu su', kata Allah. Bukankah Allah yang mengabulkan doa-doa orang yang susah dan melepaskan kesusahan, keburukan dari seseorang? Dan Allah mengetahui doanya orang-orang yang butuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui doanya orang-orang yang terzalimi, sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Orang yang berdoa terzalimi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, demi keagunganku maka apa? Aku akan menolongmu meskipun sekarang juga. Ini ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kaifa la yuhsinul mu'min adzan bi rabbih wa huwa ya'lamu anna Allah jalla wa ala masyiatuhu nafidah wa qudratuhu ghalibah wa annahu la yu'jizu syai'un fil ardi wa la fis sama' wa annahu jalla wa ala idza arada syai'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Gimana orang itu enggak berbaik sangka kepada Allah? Dan dia tahu bahwasanya Allah itu apa? Kalau berkehendak pasti terjadi. Dan kemampuan Allah itu begitu luar biasa, selalu menang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mau, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Kudrahnya Allah selalu terjadi, dan gak ada yang bisa melemahkan Allah di langit dan di bumi. Dan Allah kalau mau, tinggal Allah bilang kun fayakun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum bisa husnudzon sama Allah, belum bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakama annal bala'a yaqa'u lahdatan fa inna zawalahu bi qudratillahi fi lahdah. Sebagaimana ujian itu datang itu tiba-tiba, dan kata beliau, terkadang bala ujian itu datang sebentar, sesungguhnya menghilangkan ujian dan bala dengan kudrahnya Allah itu juga bisa tiba-tiba. Allah Maha mampu. Atau tiba-tiba dikasih sakit, Allah mampu nggak untuk menyembuhkan juga tiba-tiba? Mampu kok. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memberikan ujian, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang apa? Yang mengangkat ujian tersebut. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan begitu luar biasa kenalnya sama Allah.
Ketika Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, ya dia Allah yang menyembuhkan. Tidak bingung. Tapi kita itu kalau sakit itu kan bingungnya luar biasa. Dapat ujian itu bingungnya luar biasa. Pertama kali kalau kita kena ujian, kenapa kok kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Yang kita ingat apa? Makhluk. Kena ujian sakit yang diingat pertama kali apa? Ya dokter. Kena ujian sesuatu yang diingat si fulan. Kena ujian sesuatu si fulan. Terus seperti itu yang kita ingat. Oh kayaknya si fulan yang bisa bantu saya. Oh kayaknya si fulan yang bisa bantu saya. Oh kayaknya si fulan yang bisa bantu saya. Pernah nggak kita kena ujian? Pertama kali kita sholat langsung. Sholat, minta sama Allah, ya Allah, saya tertimpa dengan ujian ini. Dan Engkau yang bisa menyelamatkan, dan Engkau yang bisa membantu saya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati ini nggak pernah bergantung sama makhluk. Ini hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau pengen tahu hakikat tauhid, yaitu apa? Hatinya sama sekali nggak bergantung sama makhluk. Kenapa? Tahu makhluk rendah, makhluk ini lemah, makhluk gak punya apa-apa, makhluk itu dhaif, makhluk itu fakir. Terus apa yang kita harapkan dari yang namanya makhluk? Ini hakikat tauhid, syiarul anbiya mulai dulu seperti ini, Pak. Makanya kalau belajar tauhid itu belum tentu apa? Belum tentu cuma pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mulai kemarin kita 3 pertemuan husnudzon billah, itu belajar apa sebenarnya? Belajar tauhid, belajar akidah, mempraktekkan dalam kehidupan kita bagaimana syiarul anbiya, syiarul tauhid itu seperti apa. Mereka itu ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu kerja, ada kerja hati. Supaya manusia itu gak bergantung kepada makhluk, bukan teoritis terus. Bukan hanya sekedar pembagian, taksimat, takrifat, bukan itu saja. Kok kita berbicara tauhid kok sekarang cuma hanya apa? Definisi, pembagian, macam-macam, contoh-contoh. Enggak. Tapi berbicara tauhid, berbicara kehidupan. Berbicara iman, berbicara kehidupan. Berbicara akidah, berbicara kehidupan. Kehidupan kita, kalau kita pengen mentauhidkan Allah, bicara kehidupan kita. Berbicara iman, bicarakan kehidupan kita. Ini yang harus betul-betul kita pelajari. Kaifa la yuhsinul mu'min adzanna bi rabbih wa huwa ya'lamu bil hadithil qudsi anna inda dhanni 'abdi bi. Bagaimana seseorang itu gak bisa husnudzon kepada Allah sedangkan Allah mengatakan saya berada di dalam prasangkaan hamba. Maka apa? Fallahu jalla wa ala laka ayyuhal abdu kama anta lillah. Ini perkataan yang begitu luar biasa. Satu kalimat ini Bapak-bapak, kalimat yang luar biasa. Apa kata beliau? Fallahu jalla wa ala laka ayyuhal abdu kama anta lillah. Allah itu kepadamu wahai seorang hamba sebagaimana engkau kepada Allah. Apa yang kau prasangkakan kepada Allah, Allah juga akan sama kepadamu. Ketika engkau berprasangka baik kepada Allah, Allah akan seperti itu kepada engkau. Tapi ketika kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, besok wis takut rezeki, ya dikasih rezeki sama Allah. Tapi kalau kita berprasangka baik tentang rizki, tentang kehidupan, tentang Allah, maka apa? Allah kepada kita seperti itu. Seperti prasangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abshir bi khairin wa kun ma'allah yakunullah ma'ak. Maka apa? Berbahagialah dengan kebaikan. Dan tinggallah sama Allah, Allah akan bersama kita. Wal mu'minu ya'lam min ma'ani asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi ad'af min dakat mimma dzukir wa mimma yuqawwi husnudzanni bi rabbih. Maka seorang mukmin harus mengetahui makna-makna nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah itu jauh lebih banyak dan lebih banyak dari apa yang disebutkan oleh beliau. Kenapa? Untuk menguatkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Inilah yang seharusnya menjadi seorang mukmin. Harus kuat pengenalannya kepada Allah, kepada namanya, sifatnya, perbuatan itu jauh harus lebih besar. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya husnudzon kepada Allah itu punya punya buah yang begitu banyak.
dan saya sebutkan salah satunya ijabah doa. Allah akan mengabulkan doa, Allah akan bantu dalam keadaan sulit, dan Allah akan kuat tawakalnya kepada Allah, kemudian akan tetap istiqomah dan tumakninah, hatinya akan tenang, dadanya akan lapang dan ridho, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya. Kemudian apa? Akhirnya seseorang itu nggak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini yang disebutkan oleh beliau asar dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun masih banyak lagi asar-asar yang lain dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita ambil faedah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata Allah dan semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.